problem kita komunitas musikal di Jakarta ini, kita kurang penulis. Yes. Penulis yang ngerti musikal itu apa. Jadi Nggak kayak- aneh ya Bang? Iya, aneh banget. Pengarang. I'm a writer not a fighter ya. Dia berantemnya melalui kata. Oh iya. Ya karena film industri udah lebih berkembang kan, makanya mereka ada seringkali ngadain workshop. Iya. Nah menurut gua kan musikal adalah industri yang akan berkembang gitu. Yang punya hasrat tuh untuk Iya. berkarya di musikal, itu tips menulisnya apa? Menulis itu kayaknya emang butuh pendidikan khusus menurut aku. Apakah dalam setiap proses penulisan baik untuk musikal atau film itu ada hal pribadi yang diselipin? Kalau aku iya. Halo. Hai. Selamat jumpa di Selamat Angkor. Ini udah balik Wow. 2 kali. Yes. Riran. Keren banget sih yang Angkor ya. Angkor. Iya. Udah season 2 lah. Udah season Weh. 2. Yeay. Keren, Makanya keren. kita ngerubah sedikit setnya Nah. supaya gak sama-sama season sebelumnya. Gitu. Betul. Hari ini kita kedatangan Mas Alim Sudio dan Mbak Titin Watimena. Mereka ini aktor-aktor. Mereka ini pelaku Bukan musikal. aktor. Bukan. Ini yang banyak menulis untuk drama musikal. Drama musikal. Aku udah pernah kerja sama dua-duanya. Ya gitu deh kerjanya ya kalau musikal. Mas Apang musikal pertama Ibu? Iya. Iya Gita kan? Cinta Iya. 2010 tuh Apang yang nulis. Sama Ali Topan Ali juga. Topan, ya. Terus Wow. Tresna itu Din Apang yang nulis. Dan Gila, sama keren. Din sama Rajiman ya Bang? Iya. Din sama Rajiman Apang yang nulis. Kalau Mbak Tinut ya lumayan ya sisanya. Sisanya yang banyak itu Mbak Tin. sisanya dan musikal-musikal lainnya. Lainnya. Aku ini aja dulu ya. Permulaan banget. Gimana sih bisa jadi penulis? Ini penulis apa nih? Penulis apapun. Penulis apapun. Kalau awalnya kan di film ya, nggak langsung di musikalnya aja. Enggak, aku pengen tahu back story-nya dulu dong. Nggak, tapi langsung nulis film atau kalau orang kan ada yang nulis kayak novel dulu. Iya. Enggak, aku langsung film. Wow. Jadi awalnya dari jadi Estrada dulu. Lu? Waktu itu Oke, jadi Estrada. Tapi belum film. Waktu itu kan karena saya sudah cukup tua ya. Jadi mengawalinya tuh waktu itu film belum terlalu seperti sekarang. Jadi awalnya jadi Estradanya Mas Rudi Sujarwo untuk iklan, untuk video klip segala macam sampai dia mau bikin Mengejar Matahari. Oke. Aku masuk sebagai Estrada dulu. Oke. Tapi di tengah persiapan dia bilang nggak happy sama Skripnya. skripnya, which is yang dia tulis sendiri juga dengan teman-temannya. dia kurang happy, jadi dia mau bongkar total, nyari penulis. Itu jadi suruh nyari, coba kumpulin penulis-penulis. Oke. Terus aku langsung ini aja potong jalur. Kayak aja mas saya mau nyoba. Orang dalam ternyata. Untung aku gak termasuk yang dikumpulin itu. Memutus rantai. Jadi tulisan pertama aku mau Mengejar Matahari. Untungnya Mas Rudi bilang ya udah coba aja kalau berani gitu. Tapi emang ada pendidikan di backstory-nya ini ada pendidikan Aku menulis. emang di IKJ di Fakultas Filmnya gitu. Sebenarnya ngambil mayornya penyutradaraan, Oke. cuman kan diajarin semua. semuanya. Tapi terus lebih kayaknya enak jadi kayaknya penulis nulis aja ya. Nulis aja. Film yang benar-benar di hire secara profesional sebagai penulis apa? Itu film pertama Mengejar Matahari. Mengejar Matahari. Ya. Keren Jadi tuh film. memang dari kalau apa? Kalau aku nulis tuh dari cerpen gue. Ya, Gue dari cerpen. Dari emang hobi nulis cerpen dari SMP ya. Jadi Nggak kayak- aneh ya Bang? Kenapa? Laki gitu. Oh iya. Biasanya kalau kita anak SMP gitu ya, yang nulis diary atau Ya, aneh mengarang, Jajing banget. Ini podcast apa ini? itu kan perempuan gitu, Iya, iya, iya. rata-rata. Rata-rata. Oh, ini Lo nggak pas- Gue gak suka nulis diary. Ya Gua artinya menulis lah gitu, Iya, iya, bukan iya. sesuatu yang biasa dilakukan oleh Kalau cowok mah laki-laki beda- cowok. iya. Standarnya gitu. olahraga, olahraga, anak main bola, basket, bola. berantem gitu kan. Ya, olahraga iya, berantem kagak. Nah, Gua I'm a writer not a fighter ya. Dia berantemnya melalui kata. Oh iya. ya gue pokoknya gue suka momen, sebenarnya gue suka momennya gitu ketika biasanya selalu nulis, memang udah dari dulu sih memang seneng nulisnya tuh malam sambil dengerin radio. Jadi gue tuh kayak pokoknya mesin ketik
radio Prambors jam 10 sampai jam 12. Itu lo nulis. Itu gue nulis Jadi cerita. ada pengaruh dari orang tua nggak? Enggak Suka sih. baca atau apa Enggak gitu? sih, enggak. Nggak ya? Environment Enggak sih. gitu nggak ada. Environment. Enggak ada sih. Wow. Emang Cuma sendiri. ya mungkin nggak tahu ya. Gue terekspos banget sih sama apa yang ada di majalah Hai waktu itu. Oh, Jadi I kayak see. segala sesuatu yang kayak keren-keren ya gitu. Jadi kayak gue kepingin keren aja. Kopi keren aja. Kalau misalnya terus kan banyak banget nih filmnya. Nih FFI loh, kita ngomongin FFI loh. Dua-duanya ini. Dua-duanya makanya kan serem nggak? Award loh? winner Nah, writer ini. Beda tapi Nih, kalau kiri kalau- nomination, kanan penerima pemenang. award. Macam nominasi aja tuh, Bah. Udah keren. Kalau kita Iya. baru Ami, baru Oh, Ami. selamat ya. Iya, terima kasih. Aduh, Belum belajar megang, belajar Iya, megang. belajar ngomong. Terima kasih kepada podcast. Iya, jadi ini para nominator dan pemenang FFI Enggak. tak Iya, nggak iya, sembarangan, iya, nggak sembarangan Iya, orang nggak ini, sembarangan. karena Iya. Untuk menulis itu susah banget loh. Iya, Dan gua bisa nggak di bisa. recognize sama banyak orang. Kan penulis tuh nggak cuma satu dua. Iya. Iya. Kenapa kalian terus yang di Kan Dia lagi juga aku ya. Kalau misalnya di film Paling tuh produktif nih. Iya, kemarin gue baru nonton film penulis Alim Sudia. Oh, ceritanya apa? Oke. tapi masih makan siang makan malam masih bisa dong, waktunya masih ada kan? Apa itu ya? kegiatan? Kapan nulis? Nah, tapi ini adalah pekerjaan your job. Jadi Iya, bukan betul. side job ya. Bukan. Kalau aku bukan. Pekerjaan Iya. utamanya adalah penulis. Apa? Aku kalau secara mungkin kalau ya aku juga bingung sih kalau ini menyebut side job ya, karena pada akhirnya segala apapun buat aku main job sih. Semuanya diprioritaskan. Iya, ya. iya. Priority. Iya. Terus gimana ceritanya bisa tiba-tiba nulis untuk musikal? Apang dulu deh. Kalau musikal, karena mungkin aku ya tadi kenapa aku bilang juga ini bisa dianggap side job karena aku masih ada pekerjaan lain kan. Salah satu aku kerja di Eki Dance Company. Oke. Gitu. Jadi ya di situ aku kan lebih Sebagai di manajemen. manajemen. Oh, Jadi, nah sebenarnya juga berinteraksi dengan musikal ya dari situ. Dari situ. Termasuk belajar juga untuk paham apa itu musikal ya dari Eki Dance. Terus ya mulai terlibat penulisan sebagai asisten, sebagai kalau di itu Astrada gitu ya, kayak modelnya kayak nyatetin skrip gitu-gitu. Iya. Nah itu di Eki Dance Di sih. Eki, Nah dari oh. situ mulai berinteraksi dan mulai ngerti dan mulai mencintai musikal sudah dari situ sih. Sebelumnya gue juga Nggak tahu Nggak awam kenal, banget, nggak iya. kenal. Heeh. Terus Nah, musikal kalau pertama yang lo tulis apa, Pang? Musikal yang pertama aku tulis sebagai asisten sih waktu itu gue Dor. lupa judulnya. Ini buat Di cut Eki ya, ini Dance. buat cut ini. Jadi Iya, tadi kan biar kelihatannya tercepat gitu. Biar kelihatan cepet ya. Berarti ntar gue ulangi lagi. Sebentar, gue kok jadi lupa. Ada sebelum Freaking Crazy You tuh apa ya? Ntar dulu. Miss Kadaluarsa. Miss Kadaluarsa. Nonton tuh gue. Iya, Miss Kadaluarsa waktu itu. Terus yang ngikutin lah proses bagaimana dari skrip kemudian akhirnya sampai Jadi di panggung. panggung. Kalau Mbak Tinot? Kalau aku kayaknya awal sama Mbak Mea inget nggak? Tapi nggak jadi proyeknya. Jadi kamu pernah tiba-tiba kamu ngoling aku dapat nomornya dari teman kita berinisial NS, kamu pasti lupa deh. Artis NS. terkenal itu. NS lo ya ampun. Nani Sugiarto. Nani Sugiarto. Itu penyanyi dong. Oh, penyanyi. Iya. Tapi Bu kan Mea kamu ngoling aku, terus kita akhirnya bertemu dengan Ari Tulang, terus Iya, mau iya, iya, bikin iya. cerita ibu punya anak itu loh. Iya, Tapi iya, nggak iya, jadi, tapi nggak jadi. nggak Iya, jadi. iya, 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 Itu iya. awalnya aku mengenal dunia Coba kalian, dikorek-korek dunia bisa. Itu kalian. perempuan. Perempuan. Itu perempuan. Judulnya perempuan. Iya, iya, Memang- iya, betul-betul. Iya, yang jadi tokohnya ada 3. Ibu, anak, sama eyang. Iya, Iya, itu iya, itu iya. perempuan. Iya, iya. Jadi memang Tapi nggak jadi kan, beneran kan? Jadi aku Ingat aku hanya nggak jadi. mengambil Satu story dari- beberapa scene saja dari situ, Iya. digabung di Tresna waktu itu bareng oke. sama Din sama Rajiman, jadi cerita yang terpisah, Iya. tapi hanya ngambil sedikit aja. Memang tidak pernah dibikin Utuh. utuhnya. Utuh, Iya, oke. iya. Oh, itu pertama kali ya? Iya, terus
di situ juga kenalan sama Mas Alim. Asik. Emang itu pertama kali? Pertama kali. Ya Oh di situ ya? Oh, Iya. iya karena kamu nulis Din sama Rajima. Oh. Gitu. Masa Jadi kita baru ketemu di situ? baru ketemu di situ, maksudnya selama ini cuman ya Oh, cuma tahu aja gitu. Tahu Oh. aja. Kompetitor nih, kompetitor. Iya. tiba-tiba Iya. disatuin. Itu pertama kali. Terus habis itu aku lanjut. Nah, aku nulis Badai Kasih kan sebenarnya Iya, yang full iya. pertama Iya. Badai Kasih itu juga ketika di calling dia bilangnya rekomendasi dari Mbak Mea. Iya. Makasih loh Mbak Mea. Nah, Gila, penulis awal. ya penulis gue cuma tahu dua ya, Apang sama Tinut. Yang selebihnya aku pernah kerja sama siapa ya? Oh, Serintil. Aku pernah kerja sama Mas siapa tuh Serintil? Lupa lagi. Aku juga ya. lupa. Aku Lupa, ikutan iya. begitu masalahnya. Tepuk tangan aja deh. Tepuk tangan. Nah, Iya. bedanya nulis mungkin kalau Apang karena udah Tapi terbuka. kalau Mbak Tinut pas disuruh pindah gitu bingung nggak? Bingung nggak sih? Bingung banget. Dan Apa yang bahkan terbesarnya itu apa? pas Badai Kasih tuh pas meeting pertama itu produsernya yang selalu ku sebut-sebut juga namanya Mas Toto. Selalu ingetin ke Mas Toto Arto ini betapa kejamnya dia waktu itu. Dia tuh banting skrip aku yang draft 1 terus ini skrip apaan nih, filmis banget gitu, film banget. Oh, wow. Terus aku langsung kan aku penulis film. Jangan ngajak gue dong kalau gitu. Dan itu selalu keingetin ke Mas Toto biar dia merasa bersalah. Tapi memang betul tak. Salah satu problem kita komunitas musikal di Jakarta ini, kita kurang penulis. Iya. Penulis yang ngerti musikal itu apa. Jadi strukturnya ya. strukturnya seperti apa. Sampai hari ini aku bisa kerja sama Tinut dan Apang juga tidak mau menghilangkan sama sekali kefilmannya karena memang mereka penulis film. Betul. Gak bisa diapa-apain itu. Jadi ya pada akhirnya memohon izin untuk maaf ya kayaknya skripnya bakal diperkosa. Obrak-abrik ya. Akan diobrak-abrik untuk kepentingan panggung gitu. Tapi Iya. pastinya ada dong udah berapa lama coba bergelut di dunia musikal ini sebagai penulis? Jadi berarti aku dari 2015 2016. 2016 ya, sekitar 10 tahun yang lalu lah. Iya udah 10 tahun. Oh my God. Iya. Nah, dari situ belajar nggak? Bukan belajar. Berasa nggak sih ada perbedaan? Nih gue nulisnya udah mulai musikal nih. Berasa. Insya Allah ya berasa nggak? Berasa Paling nggak sih, sedikit, Mas? paling sedikit dia udah nanya. Iya, betul. Kalau udah nanya nih, Apang sama Tino tuh udah nanya sama gue. Ini nyanyi kan di sebelah sini? Udah tahu ya. Udah tahu. Ini musical numbers Karena kan? Iya. karena Ini itu yang musical perbedaan number. terbesarnya ya. Ada Iya, libretto, betul. Ada aria, ada arianya di mana Iya. momen ini kayak bagusnya dinyanyiin nih gitu. Iya. Nah, Iya, kebawa betul. nggak ke film? Itu kan bisa terpengaruh tuh antara dua. Kalau Pas lagi nulis gue nih, kayak malah enak gini ngerasa kalau gue malah baru nyampe tahap kayak menyadari perbedaannya kan ya. Tapi aku ngerasa kayak instingnya masih belum gitu. Maksudnya kalau nulis film kan kita kayak ada insting Betul. fluktuasi emosinya Emosi, gitu. iya. Terus kayak visualizingnya tuh Lebih mudah lah. lebih kan? mudah Lebih gitu. mudah karena lo lebih kenal. Iya. Nah kalau musikal tuh aku tuh masih ngerasa masih belum spontanitas insting, Feeling, feelingsnya bahwa Oh, di sini begini. itu kayak buat aku lebih susah. Sebetulnya ini menarik banget ya, Tak. Ini kita kan ngomong sama generasi pertama musikal lah ya. Yes. Including lo Iya, sebagai betul. pemain gitu kan. Memang sampai hari ini aku belum menemukan penulis yang khusus menulis musikal. Pun juga sutradara. Iya betul. Gitu. Jadi Hybrid semua nih kebanyakan Ya nih. hybrid. Kita belajar bareng jadinya. Betul. Ini makanya kolaborasinya jadi baik banget antara sutradara dan penulis karena itu mereka sama-sama belajar ya musikal itu gimana. Yang gue kagum tuh sama generasi yang sekarang ini yang lebih muda. Iya. Karena
mereka udah pakai penulis yang memang ngerti betul. Betul, dan mereka sekolah di musikal. luar. Sekolah di luar, Sekolahnya fokusnya sekolahan emang gitu. di musikal. Emang khusus di musikal gitu. Jadi makanya aku pengen undang beliau-beliau ini ke sini untuk share aja sih sebetulnya seberapa rumit sih kalau mau jadi penulis musikal tuh. Wow. Kalau aku lebih Gak ada ya di daftar pertanyaan yang lain, gak ada. Wow. sebenarnya rumit ketika prosesnya ya, maksudnya Iya. itu kalau aku lebih ketika mendeskripsikan adegan, terus habis itu kalau film kan cenderung banyak scene, Iya. ternyata di Iya. musikal atau di panggung tuh nggak Nggak bisa bisa, kan. iya. Bagaimana memampatkan berbagai data yang kita mau tentang karakter, tentang Iya, iya. jalan ceritanya ke dalam satu scene misalnya gitu. Nah Right. itu yang masih struggling mendeskripsikan adegan sama mendeskripsikan ekspresi, menurut aku juga masih struggling karena di musikal atau di panggung kan nggak ada close up Right. gitu. Jadi ketika kita menulis misalnya dia tersenyum samar gitu, kayaknya percuma gitu. Percuma, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Yang Iya. Padahal VIP pingin doang. gitu, pingin nulis. Yang ngeliat cuma Yang VIP lihat doang. boro-boro VIP music pit. Ada musik pit Ini dulu. doang. Konduktornya aja. Konduktor Oh iya, doang. dia Oh, dia tersenyum lagi sama. Makanya jadi Sementara yang lantai 2 ngapain sih Ngapain dia? sih? Betul. Diem-diem itu aja. harus kukurang-kurangin deh Iya. keinginan untuk menuliskan Untuk menulis ekspresi. itu. Iya. Micro betul. tuh susah ya. Heeh, Iya, susah, biasa betul. gitu. Iya, iya. Tapi kita nih belum punya ya sekolah writer khusus musikal di Jakarta. Bikin dong Bu. Ah, Nah. lo kok jadi gue? Loh, siapa lagi yang melebihi? Iya. Kan itu paling tepat. Ini Tapi kan memang belum sebenarnya ada ya? podcast Belum ada. buat trial sekolah kan. Iya, betul. Semua yang akan dibahas di sini akan jadi kurikulumnya. Ah. Musikal Maira Panigoro. Art Suara Performing Art School. Iya. Amin. Amin. Gua amin aja deh. Bikinnya Bu Kebayang janji, loh. Bu. Ntar di halaman sekolahnya ada patung lo gitu. Wow. Patung gue sama lu. Sama lu, nah dia nih gembongnya. Gurunya udah ada tuh, udah ada 2, udah daftar gurunya. Kalau gue kendala gue tuh nggak ngerti musik sebenarnya. Sebenarnya gue parah loh sebenarnya kalau dibilang buat tulis musikal. Gue nyanyi fales, nggak ngerti ketukan. Gue tuh do re mi fa sol la si do, gue tuh kayak membaca la sol itu gue nggak tahu. Jadi Sama sebenarnya juga. gue tuh Kalau itu gue juga gak bisa sih. Ntar gue pemainnya gitu. jadi gue ngerasa musikal harus ngerti lagu sih. Oke. Kayak Tinut kan ngerti ya gitu Iya, dia. iya. Jadi mungkin juga buat ya Tinut. Aku nggak ngerti banget juga kan. Iya. Jangan nuduh dong. Jadi takut. Jangan nuduh. Minimal Jangan ngerti. jadi takut nih. Tapi kamu tuh minimal ngerti ketukan gitu loh kan yang namanya bikin lirik kan. Iya. Ini Musikalitas gitu. Itu kan ya. kayak bikin prosa gitu ya. Ya, Iya. gue rhyming jago aja tuh bisa gua. tapi ketukannya bener gak sih gitu. Makanya kan ya kalau dulu pengalaman nulis bareng Al Suara kan Mbak Dian. Aduh Apang nih ini liriknya ketukannya gimana? Lari-lari. Iya memang. Tapi itu ya. Aku mau bilang bahwa pekerjaan musikal ini kan pekerjaan kolaborasi. Iya. Kalau misalnya lagi proses musikal gitu, paling sering collabnya sama siapa? Sama MD atau sama sutradara? Kalau selama ini aku sama produser. Ini nulis apa nih? Nulis- Ini musikal iya, ya? Musikal. Iya sama sutradara sih. Sutradara ya, paling sering kolaborasinya sama itu. Dan lo gak keberatan gitu kalau terus sutradaranya bilang ini film, kudu gue ganti. Yang tadi aku bilang Iya. itu kebanyakan diperkosa. Ya keberatan ya. Oh, Bang Tinut aja kepahitan sampai sekarang. Masih melekat tuh dia. Keberatan bukan keberatan karena siapa sih yang gak keberatan Iya, kalau iya. dibenturin dengan Karyanya, keterbatasan kita Iya, ya iya, gitu. iya. Jadi ya ketika menyadari iya sih gitu. Jadi kayak ya itu aja sih. Tapi ya memang itu salah satu challenge-nya sih gitu Iya, iya, iya. untuk tidak menjadikan itu terlalu filmis. Terlalu kan. filmes. Iya. Kalau misalnya aku mau ke ranah yang agak sedikit sensitif di sini Mbak Tinut, aku turut berduka cita ya. Oh iya, terima kasih. Seru nih kayaknya. Baru iya Mbak Tinut, kehilangan pasangan hidup itu pasti berat. Ya. Jadi inspirasi gak Mbak? Ini nggak ada loh daftar pertanyaan. Sering gini banget sih. selalu ya. Padahal udah jelas-jelas pertanyaan di depan tuh tapi nggak di. Maaf gue gak baca. Ketinggalan kacamatanya lagi. Ya cukup menginspirasi.
Aku langsung kasih contoh aja ya, lagi nulis sebuah musikal gitu. Terus sebenarnya tidak bicara tentang kehilangan gitu, tapi akhirnya aku selipkan bicara tentang kehilangan gitu. Beneran aku selipkan apa yang aku rasakan, aku selipkan ke dalam musikal yang lagi aku tulis ini. Nah, gitu. apakah dalam setiap proses penulisan baik untuk musikal atau film itu begitu? Ada hal pribadi yang diselipin? Kalau aku iya. Oke. Kamu Kalau iya apa? nggak? Iya harus sih. Ya kan harus Harus. ya. Kalau Harus. nggak, Kenapa? Kenapa apapun harus? genrenya, apapun Iya. tipe, tetap aku selipin pasti. Pasti ya. Karena Coba kamu jawab deh. Kalau aku ya salah satu pintu masuk untuk membuat karya itu menjadi lebih personal sih gitu. Iya, Karena betul. kalau karya itu nggak jadi personal, nggak enak buat kita juga pertanggungjawaban sebagai seorang penulis gitu. Karena kayak nggak ada semacam attachment yang itukah yang membuat penulisan naskah itu terkadang lama karena inspirasinya belum ada? Itu nyindir. Ini bukan. Ini kan kita mau mengajarkan Supaya produser-produser ngerti aja gitu yang di luar gitu. sana. Jadi nggak perlu didonder-donder Iya. gitu. Gak gampang loh nulis gitu Gak kan. gampang loh. bukan Iya, kalau iya. aku sih bukan lama karena itu karena memang Banyak kerjaan. Ya, ya. nggak tahu kalau Iya. Tinut. Iya sih, aku pasti menyelipkan karena apa ya? Kalau istilahnya tuh, aku tetap merasa setiap karyaku harus ada sisi-sisi yang tinut banget gitu. Dan kalau aku kan merasa aku identik dengan dialog-dialog yang apa ya, mengharu biru gitu-gitu. Iya, 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 iya. Terus jadi aku berusaha tetap memasukkan akunya gitu, termasuk dari pengalaman-pengalaman personal. Nah, gitu. nih gue mau nanya sama Tanta nih Ah, sebagai iya. aktor, Iya. aktor film toh. Aha. Begitu juga nggak tak kalau lo dapat peran gitu, dapat peran terus lo kayak nyelipin ini harus ada sedikit tantanya gitu. Gitu Iya, nggak? iya. Apalagi kalau yang sebenarnya yang paling jelas yang harus dilakukan itu kayak kalau misalnya ada karakternya masih hidup, maksudnya apa karakternya itu real person. Nah itu, jadi jangan harapkan ini menjadi dia. Ini misalnya kayak film pertama aku jadi Sultan Syahrir, ini Sultan Syahrir Tanta, my interpretation gitu, dengan segala macam informasi yang aku dapat, segala macam sejarah yang ditulis gitu. Aku nggak bisa personal banget dari yang keluarganya gitu. Iya, iya. Ya. Kalau gue kebalikannya tak. Apa tuh? Kalau gue disuruh main musikal atau film ya gue nggak acting. Ya gue. Cuma ganti nama Cuma doang. ganti nama doang. Nah, keren Sebenarnya gak tuh? semuanya Maera semuanya. Maera semua ya. Maera ya begitu itu. Ya udah. Karena emang harus ada gitunya biar Kenapa lu karakter. begitu? Kayaknya karena memang permintaan dari sutradara pada saat itu adalah seorang yang kayak Maera. Tidak spesifik bilang oh ini karakter ini begini. Nggak ada. Jadi kayaknya memang yang dipengenin tuh gue as an individual gitu. Jadi Tapi udah- kalau diminta untuk jadi seseorang, lu mau? tergantung harus mau ya. kayak tergantung bayaran deh. Berapa scene Dok? Berapa scene? Iya. Iya. Gue ngitungnya by scene nih. Bayar gitu ya. Berapa hari, Oke. lokasi di mana? Gimana? Gue by scene, jangan masih untung nggak by hour. Mulai kayak PSK ya. By the hour By the bayarannya. hour. Tambah lama nunggu, tambah Tambah banyak lama. duit gua. Aduh. Tapi Ya, pernah ini gak kalau misalnya musisi ada kalau lagi nulis ada apa sih namanya tuh apa sih brain fart. apa tuh? Tiba-tiba ngehang. Oh, Iya. writer's block ya. Writer's block. Writer's block. What would you do when that happened? Did it ever happen? Pastilah. Masa sih kamu kayak nggak pernah deh? Aduh. Sombong. Soknya minta ampun. Mas Alim kalau Loh, bukan enggak, aku yang kamu kalau bilang. kalau writers block di satu judul pindah ke judul berikutnya. Gak Dia tuh bisa gitu. Tinut. Gak mungkin. Gak bisa. Gak percaya gitu. Itu juga idealnya gue mau gitu. Gue bisa nulis 2 cerita sekaligus. Tapi gak bisa yang kenyataannya. Oh, Memang tapi harus harus satu satu. selesai. Oh, baru oke. move to others. To others. Tapi kalau writer's block pasti terjadi lah. Tapi Iya. cuma gue ngerasa gue punya formula untuk bisa membuat itu menjadi cepet teratasi Ngalir sih. lagi. Gimana Iya. caranya? Keluar ngobrol sama orang. Berinteraksi aja udah pokoknya gitu. Jadi kayak gak usah dipikirin karena berapa kali aku ngerasa kayak tiba-tiba muncul aja gitu. Oh kayak kesini deh gitu. Jadi Tapi itu justru- berarti talenta ya. Talenta. Nggak diajarin di sekolah. It's in the blood. It's in Iya. the- lo otodidak kan?
Gue autodidak. Lo autodidak ya. Jadi Autodidak. tidak pernah ada kuliah yang Enggak. lo background ininya apa sih? Education. Educationnya? Waktu itu gue di Harvard ya. Sebel mukanya. Buka nih Nggak, nih Harvard dia School of ngomong Economy, gitu. Harvard kan. Muka gue gini. Yeah right. Gue kuliah di Unpad psikologi. Jadi background gue. Oh, Tahun berapa bang? Tahun. Kenapa nanya tahun ya tiba-tiba? Enggak, karena Oh iya. kalau kita seangkatan, kita harus udah ketemu di Bandung, tapi Oh, gue iya, nggak iya, jadi. iya, iya, Gue iya, di iya. Parahyangan Lu harusnya. 91. Sama. Ah iya. Kok gak jadi sih? Nggak jadi gue. Kalau kan kita udah bikin musikal tau. Iya. Lu cinta musikalnya emang dari situ. Iyalah, gue Udah dari ya? SMP udah jatuh Dari- cinta sama musik. Dari universitasnya udah ada musikal tuh, pentas musikal. Iya harusnya. pastinya. Oh iya ya. Kalau Tinut sekolah. Aku sekolah, kan emang di KJ. Di KJ, Film. tapi memang ada nggak sih itu kayak jurusan khusus untuk jadi penulis gitu? Ada kalau di KJ ada mayor penulisan skenario. Skenario, Mm-mm. tapi tidak musikal. Tidak. Tidak, film Karena ya? film iya. Teater, betul. kebanyakan Teater? teater aja ya. Teater? Teater, nah aku nggak tahu deh di teater mungkin ada juga Penulisan. Penulisan teater, ya. teater. Harusnya Oh. ada, harusnya ada. Ya karena gitu, makanya kita nggak punya pilihan tak. Terutama di tahun 2009 waktu aku mulai Gita Cinta itu yang nggak punya Wah, pilihan. bener-bener awam banget semua ya kan. Nggak punya pilihan, mau nggak mau harus cari penulis Kalau film. di luar emang musikal is the subject ya? Is apa the sih? subject, Iya, iya. Bahkan dari high school. Dari high school, Aku kan? ingatnya pas Oh. aku SMA di sana ada tuh. Cuma karena waktu bahasa Inggrisku masih blablabla. Enggak tembus. paling sedikit kalau di SMA di Amerika terutama ya, Amerika, itu ada ya. Glee Club kan. Ada. Oh, Ada oke. Glee Club. Tapi as an ex-school kan? Enggak. No. Kalau- oh, Dia dapat kredit. Kredit. Dapat kredit. Kan kalau dapat di kredit. kalau di Amerika tuh harus semuanya ada math credit, history credit, art credit. Nah, artnya itu bisa milih. bisa milih mau musik, musikal, choir. Teater. Nah, aku waktu itu karena waktu awalnya mau teater, bahasa Inggris nggak lulus, masuknya ke choir gitu. Choir lu bisa lip sync kalau Nah ini. itu ada yang bisa dibaca gitu. Kalau yang itu enggak harus kayak emosi udah. Aku Bahasa sih, Inggris belum bisa. aku cuma pengen tahu tipsnya aja sih untuk mereka-mereka di luar sana yang punya hasrat gitu untuk Iya. berkarya di musikal. Itu tips menulisnya apa? Kalau dari Apang sama Mbak Tinut? Kalau aku sih seperti mau memasuki bidang apapun ya harus juga memperbanyak referensi, berarti memperbanyak nonton musikal menurut aku. Terus habis itu sebenarnya itu sih masalah pendidikan juga. Ya. Menurut aku bukan tips menulis ya, tapi justru gimana caranya biar bisa menulis itu kayaknya emang butuh pendidikan khusus menurut aku. Oke. Jadi bikinlah Bu Mei. beneran loh. Nah, masalahnya kalau misalnya gue bikin sekolahnya, gurunya siapa? Nggak lu datengin guru penulisan Penulis musikal dari- aja kayak Nah, short mereka course muridnya gitu. jadi ntar nih. Short course. dari Broadway. Iya, dari West West End. End. Kan Iya, iya, ya iya. karena film industri udah lebih berkembang kan makanya mereka ada seringkali ngadain workshop Betul. ya. Maksudnya datengin Ya, yang ya, memang sering, ya, Iya, betul. iya, iya. dan menurut gua kan musikal adalah industri yang akan berkembang gitu ke Sedang Iya. sedang Sedang berkembang ya sekarang ini. ya 3-5 tahun ke depan udah pasti berbeda lah Iya, gitu iya, ya. iya, Seperti iya, yang Mea bilang kan banyak yang baru-baru kan dan banyak teman-teman yang luar biasa gitu Luar biasa, karyanya. iya Jadi, karyanya. tapi kita masih kepengen belajar sih ya kalau ada yang Iya kita mau. banget. Makanya Iya, bikinnya mau Bu banget. janji loh. Iya. Ini podcastnya siapa sih sebenarnya? Kenapa jadi gue di donder? Kursinya harusnya pindah nih. Kudunya pindah. Kita berdua di sini ya. Iya. kan? Kalau misalnya balik lagi musikal itu adalah kerja Kolaborasi. kolaboratif. Ada nggak? Apang punya nggak mimpi? Wah, gue pengen collab sama nih orang. Tinut collab sama ini untuk bikin cerita ini misalnya gitu. Yang belum kesampaian. Kalau film atau musikal? Musikal. Oh musikal ya. Aduh kalau musikal. Tinut siapa? Penasaran kalau sama Mas Alim sih. Beneran. Oh, iya? Kita tuh kayak nggak jadi gitu loh. Oh, iya, iya. Penasaran sama Tapi Mas kalau misalnya Alim. kalian kolaborasi, pembagiannya gimana? Apa yang nulis apa? Siapa yang nulis Udah apa? pasti dia akan nulis
lagu. Lirik. Strukturnya dari Mas Alim gitu ya? Iya, Jadi iya, iya, Oke, mungkin oke, ya, oke. iya, iya, mungkin gitu Iya, kayaknya. pin banget sebenarnya. Iya, iya, iya. Nanti kita kondisikan bagaimana. Kita Iya, betul, betul. Pecah ini story-nya sih. Pecah ini story-nya nih. Ini lumayan seru nih kalau misalnya bisa kayak ngumpulin dua manusia ini. Karena awalnya kan Mbak Mia menjodohkan aku Iya, sama betul. Mas Alim kan, tapi Betul. rasanya kok waktu itu nggak kejadian. Nggak kejadian, betul. Iya, 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 Dan iya. nih sejujurnya, jujur li waktu baca di partnya Mas Alim aku langsung gila, keren banget gitu loh. Gila ya aku yang Yang mana memuji ini kamu. sih sebenarnya? Ayo kita kerjain lagi. Tapi DP waktu itu dah. Ngomongin DP-nya depan gua banget nih. Ya kan? Ya kan? Berarti kalau DP udah berarti langsung ke term 2 ya. Term Iya, term term- 1 udah selesai ya. Nah, itu mesti dikorek-korek lagi. Ya udah ampun. udah lama, udah lupa lagi. Nah, nih ada pertanyaan. Kalau tidak sebagai penulis naskah, kira-kira jadi apa lo, Pang? Waduh. Gue tuh gak kebayang jadi psikolog sih sebenarnya. Nah, nggak ada juga yang mau kalau Iya, lo kayaknya, Bang. Gue rasa orang gak Malah, percaya. malah dibikin cerita. Malah Apa ini? Oke. Oke, ini Kamu begini kenapa ini? ceritanya. Terus tiba-tiba muncul di bioskop. Terus pasiennya lah Lah, kok itu cerita gua. Tapi mungkin gue akan tetap ada di Dunia berkesenian seni, dan kesenian. mungkin ya kayaknya gue akan merintis profesi yang gue sekarang sebagai produser atau sebagai orang-orang Lo di belakang memang- panggung gitu. Memang udah jatuh cinta sama dunia ini kayaknya Iya ya. sih, Karena lo walaupun- bergelut di Eki kan udah lama ya, Iya. Bang? Berapa lama? Aduh, hampir 30 tahun ya. Gimana caranya lo bisa ada di situ in the first place? Gue ada di situ in the first place karena itu kan Ibu Aiko itu adalah salah satu pandita utama Yeah. di organisasi keagamaan gue. Yeah. Terus gue aktif di situ. Terus ya waktu itu gue By the way, Apang ini Buddhis. yes. Ya. Jadi waktu gue ngeliat itu, oh kok keren banget sih gitu. Yang namanya panggung tuh seru gitu ngeliat orang nari apa segala macam. Kok kayak ada rasa yang Iya, kayak iya. baru gitu. Jadi gue ya sejak itu gue kemudian kayak gue mau dong ikutan gitu. Iya, Sejak iya. itu diajak. Ya, kamu Karena juga- Eki juga baru-baru di awal. Iya, kamu juga baru kehilangan yang lumayan signifikan ya, Bang? Mas Iya. Rusdi. Iya. Itu menjadi inspirasi juga nggak kayak Tinut? Dia menjadi inspirasi untuk cerita. Uh-uh. Kalau untuk cerita gue rasa Atau rasa kehilangan itulah, rasa kehilangan itu. secara spesifik sih belum ya. Belum ada yang spesifik, tapi gue ngerasa nilai value yang pernah dia lakukan ke aku gitu, yang pernah dia sharing ke aku, Ya. itu mempengaruhi sih. Maksudnya ya pada akhirnya sebelum maupun sesudah dia nggak ada kayak ya itu memang ada terus gitu di dalam setiap karyaku gitu. Segitu besarnya ya pengaruh Mas Rusdi di lo. Iya, karena dia yang mengenalkan gue bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang lo lihat, Pang. Iya. Bahwa ada banyak hal yang lo nggak tahu gitu. Jadi kayak Harus belajar. that means a lot ya. Oke. Nah, tadi Tinut belum dong. Apa itu? Oh, kalau nggak jadi Kalau nggak jadi Kalau nggak penulis. jadi penulis. Nggak jadi penulis. kayaknya jadi pelukis ya. Kenapa sih gitu? Tapi dia bikin ilustrasi, ya kan? Iya, aku suka gambar. Iya. Ih, bagus tau bagus. ilustrasi. Belum pernah lihat, aku belum Bagus, pernah lihat. kemarin aku baru lihat di Instagramnya dia bikin ilustrasi, man. Oh iya. Keren banget ilustrasinya. Ya aku suka gambar. Jadi bikin storyboard. Ya semacam itu, kemarin aku bikin 100 hari tanpa Riko nama almarhum suamiku Suaminya. gitu. Jadi aku bikin ilustrasi sendiri gitu. Nggak pakai foto-foto. Nice. Gitu. It's very nice. Very Belum very lihat ya? personal. Udah lihat. Udah Kok nggak lihat, di-like? lihat. Kok nggak di-like? Dicek siapa aja yang like. Tante nggak nge-like. Unfollow kayaknya. Unfollow. Oke. Susah pelukis sekarang nanti jadi NP di mana? Karya ditentukan dari likes dan Iya, dislike. Kalau banyak like-nya lanjut nih, kalau enggak. Kalau enggak deh. Malu. Kayak gua kalau mau ngepost sesuatu di Instagram gitu, kok udah 3 hari baru 40 sih yang nge-love. Udah hapus. Itu gua banget tuh. Ya cuma sedikit yang nge-like, udah deh hapus aja. Nggak Habis ini, kemarin vintage gimana? apa? Nge-review gak yang likes banyak atau enggak? Masalahnya gue belum ngepost nih. Oh belum ngepost ya? Jadi
sekarang itu ya yang namanya tukang foto dokumentasi tuh nggak kayak zaman dulu Pang. Kalau zaman dulu kan kita dikasih ya fotonya gitu nih. Oh iya nggak ada sosial media juga. Gua nggak bisa ngepost juga. Tapi sekarang kan udah ini ngasihnya di Google Drive. Nah, gua tuh Males benar. ngecek. Benar. Ada ratusan. Bener, banyak banget. ratusan tuh kayak jereng nih mata gue liatin satu-satu. Jadi ntar dulu deh, ntar kalau udah pada ngepost, ini bagus gue pilih. baru ini. minta. Enggak, Tapi kalau lagi-lagi itu faktor U sih. Iya banget. Karena kalau yang muda-muda menurut gue kayak Google Drive tuh mereka kayak Iya, gitu. betul. Dan cepet banget, Cepet banget. Dan tahu tuh like download yang Iya. ini download. Sementara kalau kita udah buka sampai scroll ke bawah, begitu udah klik, tiba-tiba balik lagi dari Dari atas. atas, iya, bego banget. Nyebelin itu kadang-kadang 5 itu gerakannya cuma dikit gitu. Tapi kalau anak saya, oh ini lebih bagus. Apa? Beda cuma berapa senti doang. Senyumnya, tapi mereka ini senyum lebih bagus. Ribet. Iya. Yang blur keren, yang blur. Iya. Aduh. Yang random gitu, tangan doang. Aduh. Bingung. Nah, aku mau nanya lagi kalau misalnya tadi writer's block ya. Writer's block tuh kan lu lagi ada kerjaan nulis tapi tiba-tiba kehabisan ide gitu kan. Betul. Bukan kehabisan ide lah, artinya kok idenya nggak muncul lagi ya gitu. Tapi pernah nggak sih bosen? Aduh, gue bosen banget nulis, sumpah. Aku pernah. Oh, terus apa yang dilakukan? Pernah dan parah. Oh, Pernah di tahunnya aja sampai ku ingat. Tahun 2011 2012. oke. Itu parahnya tuh sampai kalau aku buka laptop aja tuh aku kayak mual sampai wow. beneran sampai gitu. Jadi aku nggak nulis, akhirnya aku memutuskan nggak nulis itu sekitar 3 bulan sama sekali nggak buka laptop. Oh, oke. Itu apa penyebabnya apa Penyebabnya apa? Kayaknya waktu itu ya emang berturut-turut ya nerima pekerjaan, Overwhelmed aja terus ya. ada satu pekerjaan yang kayak apa ya, kayak aku nggak happy gitu, tapi harus Pang, nggak kulakukan, boleh ngerokok loh. harus aku lakukan jadi Serius? jadi Minta asbak ya dong. tiba-tiba mual aja gitu. Iya, Tapi iya. kuselesaikan, kupaksakan kuselesaikan Iya. gitu. Nah, Setelah pas itu akhirnya balik lagi setelah 3 bulan apa tuh? Ini ya. waktu itu lebih ke akhirnya aku Ini bisa lu jadiin asbak. anehnya gini, setelah aku balik itu aku nggak ngelakuin apa-apa sih sampai itu hilang. 3 Aku bulan. nggak ngelakuin apa-apa, hanya istirahat aja gitu. Tapi ketika balik itu aku menerima tawaran jadi sutradara. Oh, Sutradara film judulnya Hello Goodman, itu after itu sebenarnya itu Hello Tiba-tiba Goodbye. balik lagi. Dan aku langsung menerima tawaran mencoba jadi sutradara. Itu Oh. film pertama aku sebagai sutradara, dan sampai sekarang belum nyutradarain lagi sih. Tapi mau. Tapi mau lagi. Mau lah. Iya, tapi pingin tunggu wangsit lagi kayak waktu itu. Kalau gue agak masih kayaknya enggak deh kalau sutradara gue. Gue pernah nyoba tapi ternyata yang stres tuh postnya gitu. Iya, kamu udah cerita sama. Iya kan setiap kali. Jadi Ngeditnya kayak iya ngedit kayak kok kayak ya kayak ada banyak penyesalan terus ada kayak stressful harusnya gitu. harusnya take yang ini nggak, gue nggak take nih. Kalau aku malah pre-pro-nya, aku kan sempat juga sutradara. Editing I love it. Karena oke. kayak oh ini kok nggak ada ya, jadi lebih kayak kreatifnya kayak wah lucu nih kalau misalnya dijadiin kayak gini aja deh. Tapi kalau pre-pro-nya ya Tuhan, bajunya yang kayak gini nggak ini sini ini mau diapain? Gimana? Terus ini warna baju ini cocok sama ini, rambut dia diapain? Itu sih pusing loh pre-pro Iya, ternyata iya, ya untuk jadi sutradara. Karena memang Iya, ada betul. sutradara tuh tanggung jawab artistik tuh besar ya. iya. Iya Kalau ternyata. memutuskan Setiap apa lini. yang Iya setiap lini. Nah, jadi Musiknya. kalau Apang tidak terbayang tidak jadi penulis, aku tidak terbayang sih. tidak jadi terbayang. penulis. Ya, ya. Sama aku juga. Tidak terbayang. Ya bosen sesaat doang. Bosen. Tapi aku kalau buat aku nulis tuh kayak apa ya, kebutuhan gitu. Iya, tapi berarti kayak Tino tadi kan sempat hiatus gitu. Iya. Wah, nggak mau. Apa nggak pernah? Aku nggak pernah sih. Karena nulis tuh buat gue escapism juga, ya, kebutuhan juga. Itu ini ya, ada kayak ininya nggak sih? Terapi. Spiritual journey-nya Iya. di dalam Iya. menulis Iya. itu. Oh, Banget. oke. Jadi kalau ketemu yang nulis tuh kalau udah ketemu sesuatu, ketemu plot atau sesuatu yang itu kayak Langsung nggak
langsung nggak berhenti langsung. Kalau udah dapet Turn on ini, gitu kayak. itu tuh Agak susah dimatiin. itu kayak gitu. Kalau ini mungkin rada nggak mungkin sih, tapi pas nggak ada job nulis, tetap nulis nggak? Tetap nulis kayaknya. Iyalah. Walaupun nggak ada yang harus Walaupun ditulis. nggak ada yang harus Iya. ditulis. Wow. Iya. Tetap nulis sih. Seperti bernafas. Itu. Seperti bernama. Nih aku ada pertanyaan lagi nih ke Mbak Tinut. Dulu awal aku kenal sama beliau itu kita ngobrol, ayo aku pengennya ceritanya begini Mbak, lala. Oh ya oke, aku ngerti maksud kamu. Terus tiba-tiba beberapa tahun enggak ketemu lagi. Dia udah pakai tim. Nah, Iya. apa alasannya? Apa alasannya kenapa sekarang tiba-tiba ada tim yang berapa orang itu loh? Iya. Yang Kata Tinut namanya. kata Tinut. Iya. Betul. Jadi kalau awalnya aku membentuk tim sebenarnya aku tujuan mulia ada regenerasi. Oke. Gitu. Jadi aku pingin membentuk tinut-tinut kecil apa sih? Minion. Berarti tinit. Tinut kecil. Awalnya regenerasi memberi kesempatan kepada mereka gitu untuk dan kebetulan aku ngajar juga kan, aku dosen pembimbing di IKJ. Oke. Jadi murid-murid yang menurut aku terbaik gitu, Iya. itu aku langsung ku tarik-tarikin untuk jadi tim aku. Oke. Dan ada kebutuhan juga, ada kebutuhan dari di industri film sebenarnya Asik. gitu. Ketika pandemi itu kan series tiba-tiba menjamur ya, Ya, series betul. di OTT itu banyak banget dan kalau aku ya, kalau Mas Alim kayak bisa, aku nggak bisa nulis series tuh sendirian gitu. Oke. Jadi aku membentuk tim dan akhirnya kalau dia kan jago ya. Aku membentuk tim dan kadang-kadang juga minta bantuan Mas Alim buat jadi tim aku gitu. Terus abis itu dan akhirnya ternyata mulai merasakan enak banget nih bekerja dalam tim, udah ketemu polanya. Jadi sekarang apapun job yang aku terima, aku memakai tim aku juga, semua I terlibat see. gitu. Oke, Atau oke. lebih tepatnya beberapa pasti kulibatkan, bisa satu orang doang gitu, Iya, tapi iya, selalu aku libatkan untuk kemudian aku tularkan ilmu-ilmunya. Kayak di musikal tuh aku ngajak satu atau dua orang Ya, supaya mereka juga ngerti. belajar. juga. Mereka belajar juga. Nah Oke. untuk murid-muridnya Mbak Tinut yang nggak kepilih ke tim, kerja keras lagi ya. Bisa ikut ke sini sih. Yang terbaik kan diambil sama dia. Yang kurang baik apa? Ya nggak apa-apa, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Oke. Ide atau mimpi apa yang belum tercapai sejauh ini? Wow. Ide atau mimpi apa yang belum tercapai sejauh ini? Wah. Mungkin ya ini sesuatu yang menginspirasi aku dari kecil sih. Kenapa aku mau terjun ke film? Karena aku suka glamor Oscar sih gitu. Right. Jadi mungkin mungkin kalau suatu saat bisa tembus Oscar. Amin. 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 Kalau di sini berarti Tony ya. Kalau untuk musikal. Kalau musikal Tony ya. Nah itu dia, aku nggak ada di musikal kan bener. Aku nggak ada road ke Kesananya. Tony Awards gitu Iya, kayak iya. di istilah kalau ngayal-ngayal ya ngayal-ngayalnya red carpet Oscar. Iya. Terus Iyalah. yang foto 360 gitu loh yang Lo pengen ada di tengah-tengah situ ya? aduh gue shallow. Enggak lah, Masya Allah. Dream is a dream. Dream is a dream, never Iya. dream less. Kalau Mbak Tinut Kalau aku yang belum tercapai. ini Alim sih. Aku pingin, kemarin sih udah nulis kan musikal Rangga Cinta Rangga gitu. Cinta, Tapi ya. kan itu adaptasi Ya, dari dari Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta. Kayaknya aku masih pingin banget bikin film musikal sih. Bikin Oh, film musikal yang oke. original Iya, gitu. iya. Terus kalau kemarin kan pakai lagu-lagunya Temeli kan. Ini benar-benar nulis libretto juga Ya, gitu. Aduh iya, pingin iya. banget. Yuk bikin di Umbu Bea. Gue lagi sekolah bikin, film musikal bikin. Pingin banget sih itu, pingin Iya, iya. banget gitu. Tapi itu mimpi lu juga. Sama, iya itu mimpi gue juga. Pingin bikin film musikal Iya, gitu. iya. Tulis aja dulu. Nah, Yuk. tulis aja. Biasanya kalau Tino tuh ide ceritanya dari gue terus dia nulis, gue nggak bisa nulis dialog soalnya. Iya.
Parah banget. Oke. Apa sih yang kalian harapkan dari sound design di musikal? Maunya audio musikal tuh kayak gimana? Wah, ini yang Coba nanya kamu yang orang jawab. sound. Ini orang sound yang nanya. Iya. Nggak mungkin tidak terlalu ada urusannya ya. Iya. Pertanyaannya Aku tahu sih jawabannya. apa? Yang bagus. Kalau jawaban gua beda, Fam. Apa? Yang murah. Sound design yang murah ada gak? Tapi sebagai penulis kalian sudah di fase itu belum kayak bisa menggambarkan ini audionya, soundnya seperti apa nanti di stage-nya pada saat nulis. Aku sih enggak. Kalau aku lebih ke elemennya aja sih, misalnya terdengar suara hujan gitu. Tapi kayak apa teknisnya Iya, enggak iya, gitu. Enggak. Oke. Oh ya, satu pertanyaan buat gue Oke. yang bisa langsung gue Oke. jawab. Ini Berarti apa? masing-masing kita satu Ya. ya? Aduh. Mau Tino dulu, aku dulu. Terserah sih. Nih sweet yang gimana nih? Sweet. Jepang. Oh ya. Kamu dulu. Yang kalah Oh duluan. yang kalah duluan. Kalah Oke, oke. duluan. Yang menang berkuasa ya. Yang menang boleh milih. Oke, jadi untuk Bumea, terlepas dari mimpi-mimpi Bumea buat Atswara, Ya. kalau mimpi Bumea terbesar untuk industri musikal di Indonesia, Wow. Wah, ini sih which is I don't think it's too out there. Mungkin banget kejadian ya, kita punya Tony Award. Karena komunitas musikalnya sudah cukup banyak. Iya. Karya-karyanya juga cukup banyak. Sudah malang melintang dari yang mulai cuman monolog sampai yang cast-nya ada 20 lebih gitu udah ada nih Iya, gitu. betul. Bahwa kemudian pengakuan seperti Tony atau Oscar atau apa tuh jadi lumayan penting sih menurut gue untuk bukan ngeboost ego ya, tapi lebih kayak gua mau berkarya yang lebih baik gitu. Kalau menurut gue award itu diadakan tuh untuk itu gitu, bukan Iya, untuk iya. sombong-sombongan atau prestis Betul. gitu Iya, ya. iya. Tapi lebih ke ayo lo harus bisa bikin. Iya. Menang Tony nih gitu. Iya, iya, Apa iya, kalau iya. di kita Agus mungkin gitu ya Iya. namanya. Bukan Tony. Agus Award. Agus Amat bagus amat. itu salah satu Ya itu karena salah satu kalau mimpi di gua. seni emang dibilangnya nggak ada berkompetisi, setiap Yes. orang punya ininya masing-masing. Tapi tetap aja kompetisi itu penting. untuk kita bisa Iya. nge-up level Iya. kita kan. In gitu. a positive way. In a positive way, In a gitu. positive way awards kayak gitu tuh ya bagus sekali sih menurut aku. Kalau itu bisa dikerjakan, diadain, wah, ya itu salah satu mimpi yang belum tercapai buat gua. Aku juga sebenarnya kalau Tony jadi kayak mimpi komunitas ya. Mimpi Iyalah, bersama ya. iyalah. Karena ya aku juga kepingin banget sih kalau Tony Award ada Tony Award di Itu Indonesia. kalau kayak gitu sebenarnya yang harus bikin siapa sih? Kalau ya? Tony Award itu kan dari Private-nya. mereka dari komunitas. Oh, Jadi oke. komunitasnya memutuskan untuk ya dibikin dulu komunitasnya untuk kemudian mereka mulailah lo daftar ya sama AMI seperti AMI, nanti yang menilai ya anggota komunitas Iya. itu sendiri. Berarti kayak tradisi festival musikal itu Iya. bisa menjadi roots ke Bisa Tony dong, dong. bisa sebetulnya. Nah Sangat itu mudah. FMI bisa dibikin awards juga kali ya. Sebetulnya bisa banget Bang. Heeh. Bahwa semua numbers yang keluar di FMI itu eligible untuk dipilih menjadi musikal Nominasi, terbaik kah atau apakah Iya, mungkin iya, iya. mungkin to begin with kategorinya nggak bisa terlalu banyak Iya, Betul, gitu. betul, Tapi betul. dengan berjalannya waktu pasti nanti kategorinya bertambah gitu. Ya mulai dari Wow. 3 kategori misalnya pemeran perempuan terbaik, pemeran laki terbaik sama musikal terbaik, terbaik. misalnya Iya, gitu. betul, setuju. Iya, bisa dari voting. Bisa dari voting. Dipilih Voting. setiap Jadi komunitas kita pilih bikin satu. kita bikin sebuah nggak tahu apa yayasan Organisasi, ya. organisasi di mana anggota yang terdaftar di situ berhak untuk ngasih Ngasih vote. vote. Iya. Ya. Tahun inilah, yuk. Iya tahun ini aja kita ini ya kan Coba-coba aja. Iya, coba-coba dulu. Test the Ya water. coba tes the water, Iya, iya tes kan? the water. Oke, Jangan oke, Agus oke. ya namanya, please.
Agus Award nggak enak. Agus anget. Bagus banget. Bagus banget jadi Agus anget. Oke, lo mau nanya apa sama Oke. gua? Nanya sama Mea. My personal point of view ya. Yeah. Maksud gue mungkin nggak buat lo, gue lihat lo di Vintage Sound kemarin. tampil sebagai seorang penyanyi ya utuh gitu. Dari experience itu dan apa yang kemudian akan menentukan lo ke depan. Gini, pada tahun ini ceritanya rada panjang, nggak apa-apa ya. Nah, Pada tahun 2012 gue memutuskan gue mau jadi penyanyi. ya. Karena setelah Gita Cinta dan Ali Topan, gue enak banget jadi orang belakang panggung. Capek. Gue mau perform aja gitu. Kayaknya jauh lebih mudah ya perform gitu ya dibanding harus mikirin ini itu, kayak ada 200 juta hal yang harus gue pikirin dan harus make decisions gitu. Jadi pelaku aja deh, nih enak gitu. Rekaman, bikin album, perform. Ternyata gue anxiety-nya tinggi sekali, Bang. Iya. Pada waktu mau naik ke atas panggung tuh sampai bener-bener 2 hari 3 hari sebelumnya tuh udah anxiety, udah depresi, udah senewan banget gitu. Akhirnya di tahun 2014 aku memutuskan gue nggak mau lagi. Waktu itu kebetulan temen gue punya kafe, dia minta gue nyanyi di situ 1 set, harusnya 2 set, gue bilang enggak, gue mau 1 set aja, which is sejam. Dan that was the last time gue perform in public secara profesional, dibayar gitu maksudnya. After that udah itu di tahun 2014. Kemarin itu entah gue keracunan apa atau kesambet sesuatu. Gue memutuskan kalau duet masih nggak apa-apa deh. Kayaknya berbagi panggung kan, nggak sendiri gitu. Kayaknya berani nih gue gitu. Nah untuk kemudian kebetulan memang ada lagu yang gue suka, ngajak Bima mau, ya udah kita duet untuk kemudian tampil di Vintage Sound. Seminggu sebelum tampil, I panic attack. It happened again. Jadi kalau lo tanya Vintage Sound dan apa yang mau gue kerjain setelah itu, no more. No more for me. Iya, as a performer kan. As a performer, as a performer suruh nyanyi di depan umum yang berbayar itu ternyata sangat membebankan gue. Ada manusia-manusia yang cinta panggung dan sangat menikmati panggung, bisa benar-benar enjoy di atas panggung gitu. Gue nggak bisa. Jadi buruan kelar. Itu yang gue rasa. Nah, tapi beda sama teater, beda sama musikal, beda lagi. Karena aku pernah ngerasain main di jadi ini musikal. That I love. Itu gue suka. Karena gue boleh menjadi bukan Maira. Dan berada di environment dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Jadi kalau itu mungkin malah gue agak kangen gitu. Seperti juga film gitu ya. Mungkin karena memang ininya medianya beda kan. Iya. Ketakutan bahwa ini gak boleh salah, itu gak ada di film. Iya. Tinggal diulang. Itu buat gue sangat bikin nyaman lah. Mungkin kalau film dan panggung musikal gue akan mempertimbangkan untuk perform. Tapi kalau untuk nyanyi kayaknya udah gak sanggup, Man. Wah, lo harus tahu betapa stresnya gue. Diam aja di belakang gue. Diam aja di belakang, tangan dingin, kaki dingin, udah kayak udah gitu. Yang kemarin Vintage Sound salahnya lagi, bukan salahnya sih, maksudnya ininya adalah gue udah on stage pada waktu Overture mulai. Overture kan panjang ya, disuruh nunggu situ lutut gue kayak pengen jadi satu terus gitu, nggak mau bisa. Wah itu udah nggak. I do not enjoy it. Dan menurut gue
once a performers doesn't enjoy whatever it is that they're doing on stage, you're not supposed to be an entertainer. Oke. Karena you have to be able to enjoy it. Whatever that you do. Yeah, whatever that you do, you have to enjoy it. Kalau Kalau udah enggak, enggak, ya kalau udah. udah That's enggak, not it. That's not just, for you ya. Yeah, it's not for me. It's not for me. Oke. Tapi Tapi jangan- tunggu, tapi belum tentu sih, kayak story belum selesai kan. Mungkin nanti satu Bisa- masih bisa- dasawarsa dia kan. Akan tiba-tiba gue Satu dasawarsa lagi gue udah manula dong. tapi tetap still vintage sama. Iya vintage. Ya, beneran vintage Beneran jadinya. vintage jadinya. Kalau kemarin Tanta pakai kursi roda didorong ke atas panggung, ini bener-bener harus pakai kursi roda. Emang harus. Udah bukan pilihan kalau itu. Oke, satu pertanyaan untuk narasumber di episode selanjutnya. Yang narasumbernya udah pasti ada hubungannya sama musikal. Oke. Gitu. Silakan. Apa ya? Yang susah coba Yang cari susah, yang yang susah. susah. Yang nggak bisa dijawab. Ya susah. Mau nggak kerja gratis? Wah, itu sulit dijawabnya tuh. Aduh, tapi bagus banyak. banget. Ya, salah, Ya kan kalau banyak. di sini kan pasti mereka udah profesional, Nah, iya, dibayar iya, iya, gitu. iya. Kalau yang baru-baru ya pasti mau. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, pasti mikir. Tinut dulu deh aku kayak Ih, apa aku ya? dulu. Oke. Suka gitu deh. Belum katanya mau collab tapi kayak dari tadi berantem mulu. Dan kayak kerja gitu. Lu nulis yang ini dong, enggak lu gua lagi. Enggak, kalau di dunia tapi kepenulisan dia bosnya. Dia ketua pilar. Iya, ini aku. Mereka nggak tahu loh. Apa? Kan kalau di penulisan Oh, iya, film iya. ada asosiasinya. Nah. Namanya Pilar, Iya. penulis Indonesia untuk layar lebar. Oke. Ketua umumnya aku. Sekjennya. Dua orang yang kayak nggak jelas banget. Kenapa kita bisa kepilih? Mauan berarti. Harusnya udah, Kayak aku. Kayak harusnya udah Tanta diganti loh. Oh iya. Tanta kenapa? Enggak mauan. 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 Harusnya udah diganti loh. Kok nggak diganti-ganti sih Iya. Mas Alin? Kayak kita harus tolong diganti. Oke. Pertanyaan untuk narasumber episode selanjutnya Iya. adalah kalau mau bikin musikal tentang tokoh politik Wow. yang hidup sekarang ini, Ya sekarang jadi Ini- jangan ini yang udah gak ada. Mulai mengerucut ya. Mulai mengerucut. Musikal tokoh siapa gitu. Aduh. Dan kenapa? Dan kenapa Dan dibikin? adegan apa yang paling golden? Wah, banyak ya. It's not 20 question loh. Ya udah itu bagi dua aja. Boleh. Nggak, Nggak Tinut- punya. karena Nggak Tinut punya. pasti ada pertanyaan filosofis dan mendalam. Nggak ada. Oh my god, apa ya? Ayo. Iya. Nggak ada Ada. beneran. Ya ampun, kamu jahat banget sih sama narasumber berikutnya. Kan dia pasti berharap ini kan segmen gimmick andalannya Anchor. Oke, untuk mencari cerita seperti apa sih buat musikal yang mau dikerjakan berikutnya apa sih? Ya. Mencari Inspirasi dari ini. mau cari cerita kayak apa sih gitu. Oh iya. Apa yang diinginkan kalau ditanya mau bikin cerita kayak apa? Mau kayak apa gitu lah pokoknya ya. Oke. Boleh nih nambah satu lagi boleh? Boleh. Kalau kamu membayangkan kita berdua jadi penulis musikal kamu, Oh iya, betul. Ya, kamu mau minta kita nulis apa? Ya, nah itu aja ya buat. Harusnya sulit berarti. Sudah harus sulit. dicatat produser. Sudah. Nih pertanyaan terakhir. Seberapa cinta sih sama musikal? Aku cinta banget sih. Aku juga sama. Iya. Jadi cinta banget sih. Cinta banget. Kenapa? Tapi aku cinta Ingin banget banget. terus ada di sini gitu Iya. dan mengembangkan Iya. bakat aku di sini gitu. Right. Ya, aku mau melihat Indonesia musikalnya sesuatu sih gitu. Amin. Iya. Karena Kepingin secara, banget, secara kepingin. story kan kita sebenarnya banyak. Kita yang banyak bisa sekali kita story. bikin untuk Iya, apa betul. apa namanya itu? Original story. story. Itu masih Iya. banyak banget cerita kita. Dan Keren banget. aku ngerasa kayak baru di kita tuh kayak fase-fase pionir gitu loh kalau era sekarang Iya, gitu. iya. Jadi kayak ketemu teman-temannya juga lain gitu dibandingin komunitas film yang ada kan Iya, udah lebih iya. panjang Udah ya lebih story-nya lama, gitu. iya, Kalau iya, ini iya. kan kayak yuk Baru. gitu. Iya. Gemes. Ya, seru ya. Dan lucu. Jadi kemarin tuh ini orang tua ini ya, kan orang tua ya kalau di musikal karena yang lain muda-muda banget.
mencoba untuk collab sama yang muda-muda dan ya memang kita masih harus saling bantu sih. Ya. Karena memang komunitasnya baru dan masih kecil dan fragile banget gitu ya. Terutama untuk apa ya istilahnya tuh persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi pada waktu ada kesempatan memeluk sebuah komunitas dan bekerja sama dan collab itu enak banget sih rasanya. Dan apa namanya ya itu tadi makanya aku tanya seberapa cinta sih sama musikal. Cinta banget sampai segitunya lah gitu. Ada yang mau bikin Agus Award itu untuk mengebus juga gitu. Dan aku bikin podcast ini salah satunya juga untuk biar kita sharing aja sih. Sharing antar sesama komunitas yang masih bayi ini gitu. Supaya tambah maju dan maju lagi. Amin. Akhir kata, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. atas sumbangannya. Mas Terima Alam, kasih. Alim. Alam sih, Alam ada lagi, beda lagi. Silakan kita loh minum diminum lagi. ya. Iya. Udah buka puasa kok. Siap. Makasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Jangan banget. bosen dan Yes. kapok Yes. ya diundang ke podcast ini. Pokoknya begitu Diundang masuk lagi, sorry. season 3 kita masuk. Iya. Opening Thank you, terus. thank you. Dan buat Thank yang di you. sana, bye. Bye, thank you ya.